Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Cecep Bustomi akan selalu menghadirkan menayangkan cerita-cerita horor, kisah-kisah yang sangat menarik. Pada kesempatan malam hari ini saya akan berbagi cerita buat Anda semua tentang cerita yang berjudul Perjanjian dengan Iblis. Jadi cerita ini diawali oleh seorang pria yang sepasang suami yang kehidupannya tragis. Beliau suami istri terus selalu dihina, selalu dibully oleh masyarakat penduduk karena masyarakat semua di situ mempunyai seperti motor, mobil, rumah mewah, sedangkan si pasangan tersebut itu hanyalah seorang petani, juga buruh, bukan ladangnya sendiri tapi juga buruh, lah. Setiap hari cuma dihina, anaknya sekolah pakai sepeda, juga gantian nanti siang harus dipakai buat ke sawah. Lah pokoknya kasihan banget, susah banget lah. Sampai hari-hari ke hari-hari lah selalu dibully terus. Bahkan sampai ada yang berkata, kamu tidak akan sukses, kamu tidak akan kaya raya. Wah, dia merasa sakit hati. Tapi seorang istri yang baik hati, seorang istri yang sangat-sangat mencintai keluarganya, sabar mas, sabar. Allah masih menguji kita. Allah itu masih menguji iman kita. Si suami menjawab, iya bu, kita masih diuji. Kita masih diuji kesabarannya dengan kondisi perekonomian kita, dengan bulian, hinaan masyarakat sekitar. Kita harus sabar dengan ujian-ujian seperti ini bu. Anak-anak juga kena imbasnya bu. Setiap hari cuma dihina oleh teman-teman. Ya Allah bu, sabar. Sampai seketika hari berhari selalu dihina, dan sampai mau diusir ada yang mencegahnya, tetapi tetap masyarakat diusir karena takut penyakit miskinnya itu menular ke warga sekitar. Ya Allah, miskin itu bukan penyakit, miskin itu hanyalah nasib, takdir, rizki, hidup mati itu udah takdir dari Maha Kuasa. Lah kok masih dikatakan miskin itu penyakit nular? Ya nggak mungkin lah. Selagi kita mau bekerja keras, pasti di situ akan ada hasil. Seberapa besar usaha kita itu bisa mengetahui seberapa besar hasil kita. Usaha kita besar, hasilnya besar. Usaha kita kecil, hasilnya kecil. Nah, akhirnya kita lanjut saja ke ceritanya lah. Jadi sepasang suami istri itu diusir karena takut penyakit miskinnya itu menular. Diusir jauh dari keramaian kota. Nah, beliau suami istri tersebut bersama keluarga anaknya pergi ke suatu hutan, dan di situ hari berhari makan aja susah. Akhirnya dia cuma makan singkong. Sampai pada suatu hari beliau ada bisikan, entah itu mimpi atau bukan, yang intinya si suami itu dibisikin, kalau kamu ingin kaya datang ke sini. Kalau kamu ingin kaya datang ke sini. Sampai berkali-kali setiap tidur, dan tidur itu seperti halnya nyata. Ya kayak nyata lah. Ya ke sini maksudnya udah diberikan tempat di mana harus dia datang. Akhirnya nggak pakai lama, nggak pikir-pikir, dia curhat sama sang istri. Bu, begini. Jadi ada di mimpi saya selalu bermimpi seperti ini. Saya bingung bu, apa harus saya datengin atau gimana? Akhirnya si istri yang sangat
menyayangi suami, tiba-tiba beliau langsung saja langsung saja Mas, langsung saja, nggak usah pikir lama, kita harus kaya, kita harus tunjukkan kepada warga, kita harus membalas dendamkan perbuatan mereka. Akhirnya si istri pun mendukung suami untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Datanglah ke tempat itu, lalu membuat perjanjian dengan iblis. Perjanjian, ya besok kamu harus jadi budak saya di akhirat gitu. Kamu harus jadi budak saya di akhirat, di neraka. Dan sepasang suami istri itu menyetujuinya. Ya Allah, sampai sebegitunya benci kepada masakan yang sudah membulinya, dia berani melakukan perjanjian seperti itu, menjadi budak setan di neraka besok. Kalau kamu ingin kaya, kamu ingin sukses, kamu ingin membalas dendamkan perbuatan mereka, kamu harus menjadi budak saya besok di akhirat. Sanggupkah kamu? Kata si iblis tersebut. Lah, si sepasang suami itu ya saya setuju. Setelah perjanjian itu, lalu mereka melakukan ritual mandi kembang, terus perjanjian. Akhirnya setelah berhasil semua ritual, ada 15 harian, beliau tiba-tiba mempunyai uang banyak di kediamannya, yang maksudnya di tempat yang dekat gunung itu. Di tasnya ada banyak uang, di bawah tempat tidur ada uang banyak lah. Intinya kalau buat beli mobil Fajar jujul lebih banyak banget. Bisa beli mobil, bisa beli rumah mewah, bisa beli segalanya yang dia mau. Akhirnya dia pergi ke kampung halamannya, dia menutup semua orang-orang yang sombong di dunia. Dia berlaga seperti orang kaya, melintir, pakai kacamata. Orang-orang yang dulu menghina itu dilemparin uang mukanya. Ya Allah, balas dendam yang sangat kecil. Dan orang-orang yang itu melakukan seperti hal yang dilakukan. Yang paling miskin, walaupun itu penyemutar, diusir dari sini. Kalau enggak warga kelurahannya itu dibayar sama semuanya, dibayar semuanya. Intinya itu diusir. Dulu yang menghina saya itu diusir semua dari warga sini. Kamu dibayar. Preman-preman dibayar semuanya. Ya Allah, jadi balas dendam yang sangat mengerikan. Tapi kekayaan sepasang suami istri tersebut tidak berjalan begitu lama, cuma ada 3 tahunan. Akhirnya selama 3 tahun menjadi orang kaya, anaknya pun mati menjadi tumbal. Lah selama 1 bulan kematian anaknya, istrinya pun mati karena menjadi tumbal. Akhirnya si suami terus stres, bingung. Dia udah kaya raya tapi istrinya udah tidak ada, anaknya sudah tidak ada. Akhirnya beliau itu pun mau bertobat, tapi sudah mempunyai perjanjian dengan si iblis. Akhirnya diganggu, setiap kali mau bertobat diganggu oleh iblis, dan akhirnya mati menjadi budak iblis besok di akhirat. Ceritanya sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.